أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد، kita akan melanjutkan terakhir hadis yang kita baca, hadis Anas bin Malik radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqul, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering membaca doa, ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, teguhkan hatiku di atas agamamu. Faqultu ya Rasulullah, amanna bika wa bima ji'ta bihi fahal takhafu alaina. Ya Rasul, kami telah beriman kepadamu dan kami telah beriman terhadap apa yang kau bawa. Kami imani itu. Apakah engkau takut kepada kami? Artinya Nabi SAW itu membaca doa untuk diteguhkan hati. Ini yang menjadi pertanyaan para sahabat, apakah engkau khawatirkan kami sehingga kami harus membaca atau sehingga kami perlu, ya, bukan harus, kalau harus indika apa? Seperti kewajiban. Perlu membaca doa ini sebagaimana engkau membaca berulang-ulang. Karena Nabi membaca ya muqallibal qulub ini yukthir, memperbanyak membaca doa ini. Apakah engkau khawatir atas kami? Kata Nabi, na'am, iya. Sesungguhnya hati manusia itu di antara jari jemari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah bolak-balikkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis yang memberikan beberapa faedah kepada kita, bahwasanya hati manusia itu bisa berubah. Dan ini bisa dialami oleh setiap orang, bahkan orang yang sudah banyak melakukan ketaatan. Maka seorang muslim jangan pernah merasa dirinya tidak akan pernah berpaling dari agama Allah. Jangan pernah merasa seperti itu. Karena perasaan atau keyakinan atau anggapan dirinya bahwa imannya kuat tidak mungkin berubah, itu membuat dia akan lalai dan membuat dia meremehkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala.
Maka seorang muslim hendaknya senantiasa berada dalam kondisi takut. Takut dengan apa? Dengan su'ul khatimah. Dan salah satu cara kita mengawal iman kita, mengawal hati kita agar tidak berpaling dari jalan hidayah adalah dengan membaca doa ini. Perbanyak. Sebagaimana Nabi SAW yukthir. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Dan faktanya, realitanya, kita melihat ada orang-orang yang awal perjalanannya baik, akhir-akhirnya justru menjadi tidak baik. Salam. Ada orang yang Masya Allah sempat nyantri, keluar dari pondok pesantren masih baik, masih bagus, tapi menjelang usia akhirnya justru berubah. Ya, menjadi penipu, menjadi orang yang tidak lagi takut kepada Allah. Ini yang perlu kita khawatirkan terhadap diri kita sendiri, maka senantiasa waspada dan senantiasa mengawal hati kita ketika kita sudah merasa ada indikasi iman kita lemah, ada indikasi syahwat kemaksiatan kita semakin kuat, maka segera bertaubat kepada Allah. Segera melakukan upaya-upaya penguatan iman. Dengan berdoa kepada Allah, dengan istighfar, duduk di majlis ta'lim. Dan mudah-mudahan ketika kita berada dalam kondisi lemah iman, kita merasa. Karena yang berbahaya itu ketika iman merosot, dia tidak merasa. Ini yang berbahaya. Kalau tidak merasa bahwa imannya sedang dalam posisi yang tidak baik, maka dia tidak akan mungkin memperbaiki. Orang akan berobat kalau dia merasa dirinya sakit. Kalau tidak merasa sakit, tidak berobat dia. Dia tidak akan cek itu. Maka berbahagialah orang yang diingatkan oleh Allah. Ketika saya semakin malas ya ibadah ya. Perasaan itu ketika muncul itu satu anugerah dari Allah. Berarti Allah masih perhatian dengan kita. Kita diingatkan. Ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum, perbanyak membaca doa ini, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kalau Nabi khawatir terhadap para sahabat-sahabatnya, yang kita tahu perjalanan hidup mereka adalah perjalanan hidup orang-orang yang senantiasa berjuang di jalan Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu Nabi masih mengkhawatirkan, apalagi kita. Maka jangan pernah menyombongkan diri, jangan pernah ujub dengan amal-amal kebaikan kita, dan jangan pernah meremehkan orang yang saat ini belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semua bisa terbalik. Orang yang belum mendapatkan hidayah jangan diremehkan, apalagi sampai divonis nanti ente pasti tidak akan dapat hidayah. Itu perkataan yang paling berbahaya. Orang-orang yang belum dapat hidayah itu bukan diremehkan, tapi diajak untuk bersama-sama meraih hidayah Allah, menjalankan perintah Allah. Alias kita ajak mereka dengan dakwah, dengan cara berdakwah. Dakwah itu mengajak mereka ke jalan Allah. Kemudian kita masuk pada bab selanjutnya. Jadi ikhwani fillah, ini masih terkait dengan bab masalah takdir.
hadis-hadis yang terkait dengan masalah takdir, dan pekan yang lalu sudah saya sampaikan prinsip yang harus kita yakini dan harus kita jadikan pegangan dalam memahami takdir apa? Iman, yakini, dan jangan diapakan? Jangan difikirkan. Nah, jangan pernah berpikir tentang urusan takdir. Saya ulang, jangan pernah berpikir satu. Jangan pernah berdiskusi. Nanti kita akan tersambung dengan hadis Nabi Muhammad SAW, bagaimana sikap Nabi ketika para sahabatnya membicarakan persoalan takdir. Ada hal-hal yang menurut kita kok tidak tepat, menurut akal kita. Maka yakinilah bahwa itu kelemahan akal kita, dan katakan amanna, kami beriman dengan semua ayat dan hadis-hadis yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi imani dan jangan difikirkan. Ingat ya. Kalau ada setelah ini masih berdebat soal takdir, ya berarti ya tidak tahu itu softa betul itu orang. Ya. Jangan pernah berdebat, dan tidak bisa dilogikakan, tidak bisa. Hatta Anda ketemu dengan orang yang cerdas, berakal, Anda jangan pernah bertanya tentang takdir. Anda bisa jatuh dalam kesesatan sebagaimana kelompok Qadariyah tersesat gara-gara mereka membicarakan masalah takdir. Lawan dari kelompok Qadariyah muncul kelompok Jabariyah. Ya, Qadariyah itu mengatakan semua itu yang berkuasa, yang melakukan itu manusia. Allah tidak berbuat apa-apa. Ya. Manusia. Kenapa? Kalau Allah berbuat, ya berarti buat apa kita beramal? Ini. Akhirnya jatuh, tersesat dan membantah banyak ayat-ayat Allah. Yang satunya demi membantah itu jatuh dalam kesesatan berikutnya, Jabariyah. Karena dia memahami beberapa ayat tentang masalah takdir dan mengabaikan ayat yang lain, sehingga mereka berkesimpulan bahwa manusia itu dipaksa oleh Allah. Semua itu kehendak Allah, tidak ada kehendak manusia. Dua-duanya jatuh dalam kesesatan. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Padahal Allah Azza wa Jalla mengatakan wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Berhenti, titik, terus mari. Jangan kemudian duduk. Masyiatnya Allah sama masyiat kita. Gimana kalau dipertemukan? Berarti Ustaz, ya, kita berbuat masyiah. Loh, ya akhi. Ya. Itu perkara yang tidak bisa didiskusikan siapapun. Siapapun, siapa yang mendiskusikan takdir, dia keliru. Dia telah menempuh jalan yang keliru, mendiskusikan dengan logikanya. Abu Hanifah rahimahullah, Abu Hanifah itu ulama cerdas. Cerdasnya di atas rata-rata. Itu sampai ada riwayat mengatakan Abu Hanifah itu bisa meyakinkan orang, ya, batu itu bisa diyakinkan itu emas. Kemampuannya, logikanya. Beliau mengatakan jangan pernah berpikir tentang takdir. Memikirkan takdir itu seperti apa kata Abu Hanifah? Ini saya sampaikan pada pekan yang lalu. Seperti apa? Melihat matahari. Ya. Ya, sedikit murojaah namanya, mengulang pelajaran. Kata Abu Hanifah, ini penting.
Orang yang memikirkan takdir, semakin dia memikirkan takdir, kata Imam Muhammad, seperti orang yang terus melihat cahaya matahari. Semakin ditatap, apa yang terjadi? Tahan, Pak. Itu ungkapan manusia yang cerdas. Demikian pula ungkapan-ungkapan para salafus saleh, diantaranya Ali bin Abi Thalib juga saya sampaikan radhiyallahu anhu, yang mengatakan ketika ditanya tentang takdir, dia tidak menjawab ABC, langsung dia mengatakan, ketika ditanya tentang takdir, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, al-qadaru sirrullah fala takshifu. Khalas, takdir rahasia Allah, jangan kau ungkap. Ikhwani fillah azzalallah wa iyyakum, kita lanjut dari Abdullah bin Abbas. Beliau berkata, "Ma ra'aitu syai'an ashbaha bil lamam mimma qala Abu Hurairah." Kata Abdullah bin Abbas, aku tidak melihat sesuatu yang lebih tepat untuk menafsirkan al-lamam. Lamam itu kata yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam surat An-Najm ayat 32 yang diterjemahkan dengan dosa-dosa kecil. Allah Azza wa Jalla berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illal lamam." Yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji selain kesalahan-kesalahan kecil. Yakni siapa yang menjauhi dosa-dosa besar, maka dia akan mudah mendapatkan pengampunan untuk dosa-dosa kecilnya dan akan dimasukkan ke dalam syurga. Maka seorang muslim yang harus dia waspadai dari perbuatan dosa, pertama adalah dosa-dosa besar, tentu selain syirik. Siapa yang bisa meninggalkan dosa-dosa besar, insya Allah dia berada dalam kondisi yang aman. Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa orang-orang yang menjauhi dosa besar itu akan mendapatkan ampunan dan balasan yang baik dari Allah. Siapa yang menjauhi dosa-dosa besar kecuali al-lamam, yang dia lakukan adalah kesalahan-kesalahan kecil, yakni dosa-dosa kecil. Nah, ini yang dimaksud oleh Abdullah bin Abbas. Lamam dalam ayat ini, kata Abdullah bin Abbas, itu penafsirannya ada pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini. Kata Abdullah bin Abbas, "Ma ra'aitu syai'an ashbah bil lamam." Saya tidak melihat sesuatu yang bisa menafsirkan lamam ini kecuali ini. Mimma qala Abu Hurairah, dari apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha kataba 'ala ibni Adam haddahu minaz zina." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mencatat, kataba, fil lauhil mahfuz ala kulli fard min bani Adam haddahu wa nasibahu minaz zina. Allah telah mencatat bagiannya, bagian dari zina yang dilakukan oleh anak Adam. Apa bagian dari zina itu? Adraka dzalika la mahalah. Fazinal ain an-nadhar. Zinanya mata itu adalah dengan melihat. Artinya melihat apa? Melihat yang diharamkan oleh Allah untuk dilihat. Ya, itu zina mata namanya. Wa zinal lisan al-mantiq. Sedangkan zina lisan itu adalah al-mantiq, ucapan. Apa ucapan yang dimaksud? Ma yutaladzad bihi minal hadith ma'aman yuhramu taladzud bil hadithi ma'ahu.
Jadi berbicara atau menikmati pembicaraan dengan orang atau dengan lawan jenisnya, dengan bahasa yang simple, menikmati obrolan dengan lawan jenisnya. Menikmati. Menikmati ini apa? Ya syahwatnya. Asyik dia. Itu zina, Pak. Zina lisan. Makanya kita diperbolehkan ngomong dengan perempuan boleh. Ya. Tidak diharamkan dan suara wanita bukan aurat. Sahabat bertanya kepada Aisyah, Aisyah menjawab. Aisyah berbicara dengan para sahabat Rasulullah SAW. Namun berbicara dengan mereka itu ada aturan Allah. Tidak boleh berbicara dalam kondisi khalwah. Khalwah berdua-duaan. Demikian pula tidak boleh berbicara dengan memperbagus suaranya, memperindah suaranya. Demikian pula perempuan. Kemudian tidak boleh berbicara terkait dengan hal-hal yang bisa menimbulkan syahwat. Dan tidak boleh berbicara melebihi apa yang dibutuhkan. Jangan sama istrinya tetonggo terus ngobrol, ngalur ngidul gahwa, ya apa? Ya. Semua dijak ngobrol. Oh, anak tidak ada perasaan. Dah ya, akhi. Mungkin saat itu tidak ada perasaan. Lama-lama kroso. Dan ikhwani fillah, antum tahu penyebab perceraian yang paling besar? Perselingkuhan. Dari mana orang bisa selingkuh? Dari ngobrol biasa, di kantor ketemu. Ya apa kabarmu? Wah, guyonan ngakak ambil hari ini wong. Itu jangan diremehkan, Pak. Mantik. Maka bicara, boleh. Islam bukan kemudian wanita laki-laki tidak boleh bicara. Belas, lo tidak ada. Ya, itu berlebihan, hulu. Ya, tapi bukan juga seperti manusia-manusia yang tidak punya aturan. Maka ikhwani fillah, zinanya lisan adalah bicara. Wan nafsu tatamanna wa tashtahi. Jiwa ini tatamanna, berharap, ingin, berhasrat. Wal faraju yusaddiqu dzalika kullahu aw yukadzibu. Maka kemaluanlah yang akan membenarkan, yakni mengikuti keinginannya atau mendustakan. Artinya apa ikhwani fillah anzalallahu wa iyyakum? Hadis ini menegaskan bahwa manusia itu melakukan bisa jatuh dalam perzinaan tidak hanya dengan kemaluannya, tapi juga dia bisa jatuh dalam perzinaan dengan mata lisannya, termasuk dengan tangannya. Di dalam riwayat yang lain disebutkan tangan. Namun zina yang terbesar, puncaknya adalah zina dengan kemaluan. Apa kaitannya dengan perkataan lamam tadi? Maksudnya Abdullah bin Abbas, orang yang berzina dengan matanya itu masuk dalam kategori lamam. Apa lamam itu? Dosa kecil. Zina tapi disebut zina kecil. Melihat aurat, melihat apa yang diharamkan oleh Allah. Bicara seperti tadi, ngobrol sama orang, termasuk zina kecil. Zina kemudian berubah menjadi fahisha, menjadi besar ketika, mohon maaf, dieksekusi dengan kemaluannya. Maka kalau orang kemudian melihat apa yang diharamkan oleh Allah, dia berzina, zina mata. Tapi dosanya tidak seperti zina
zina dengan kemaluannya. Dan itu termasuk lamam. Lamam itu dosa-dosa kecil, ngomong atau bicara apa yang menimbulkan syahwat. Namun ikhwani fillah, dosa kecil itu dan dosa kecil inilah yang akan dihapuskan oleh Allah dengan sholat 5 waktu kita. Selama kita tidak melakukan dosa besar. Dosa kecil inilah yang akan dihapuskan oleh Allah ketika kita melaksanakan ibadah sholat Jumat seminggu. Ya, ini dosa-dosa seperti ini, Pak. Tapi ingat, dosa kecil tetap diingatkan oleh Rasulullah SAW, sekalipun kecil, namun jangan dilakukan secara berulang-ulang. Kecil, tapi kemudian terus dia lakukan, maka akan menjadi besar. Tidaklah gunung itu terdiri dari batu-batu kecil yang kemudian menjadi gunung. Ini yang pertama. Yang kedua, ikhwan fillah azallallahu wa iyyakum, dosa-dosa kecil ini jika kita biarkan akan menggiring kita menuju dosa besar. Termasuk dosa zina mata ini. Tidaklah orang berzina dengan melakukan perbuatan zina besar kecuali setelah didahului oleh apa? Zina mata. Tidak mungkin orang ujuk-ujuk tiba-tiba langsung mencolot. Dari mata, dari telinga, dari lisan. Pertama hanya tatap mata. Kalau sudah tatap mata kemudian berlanjut apa? Salam. Setelah salam, kalam. Setelah kalam, janji. Semua dari apa? Dari tatapan. Itulah mengapa kita dianjurkan, diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Jadi jangan dianggap remeh, ikhwani, udah apa mek nontok tok. Dan sekarang problem masyarakat di antara masyarakat muslim, ikhwani fillah, apa? Dari dosa melihat ini, problemnya apa? Problem kecanduan pornografi. Jangan dianggap remeh loh, itu problem loh itu. Dan itu terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, termasuk syabab. Artinya apa? Jangan kemudian menganggap, itu dosa kecil, kemudian dibiarkan terus. Karena kalau terus dibiarkan akan menjadi candu. Kalau sudah candu, Allahu Akbar, bahaya Pak. Silakan dibaca itu, dampak buruk dari orang yang kecanduan porno. Silakan dibaca. Kerusakan yang begitu besar. Sampai-sampai itu juga menjadi orang dingin dengan istrinya sendiri. Karena kebanyakan melihat aurat wanita lain. Banyak mudaratnya. Maka ikhwani fillah, sekalipun dikatakan lamam, ini termasuk kesalahan kecil, dosa kecil, tapi jangan kemudian diremehkan, kita kemudian menganggapnya sepele, lalu terus diulang-ulang. Karena kalau kecil-kecil, kalau sudah besar, dan dosa kalau terus diulang-ulang, itu khawatirnya juga apa? Susah untuk meninggalkannya. Yang paling berat itu ketika dosa sudah menjadi kebiasaan. Ya, sudah menjadi candu. Itu berat itu. Maka ini ikhwan fillah, kata Abdullah bin Abbas, yang bisa dijadikan dalil untuk menafsirkan lamam. Ya. Di dalam surat An-Najm ayat 30-32. Kabairnya mana? Yaitu dosa besar, yakni zina yang dilakukan dengan kemaluannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian
Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, bercerita bahwa Adam alaihi salatu wassalam dan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam pernah berdebat. Wallahu alam di mana? Apakah di alam ruh atau ketika wallahu alam di mana? Kata para ulama, wallahu alam bissawab. Namun kita imani, karena orang-orang rasionalis menolak hadis ini, Pak. Hatta diriwayatkan Bukhari. Mereka berkata, di mana? Ini perdebatan apa? Itulah bahayanya orang yang mengedepankan apa? Rasionya, akalnya. Ihtajja Adam wa Musa. Adam alaihi salatu wassalam berhujjah di hadapan Musa. Faqala lahu Musa. Musa berkata, "Ya Adam, anta abuna. Engkau ayah kami. Khayyabtana wa akhrajtana minal jannah." Engkau menyebabkan kami keluar dari surga. Faqala lahu Adam. Adam pun berkata kepada Musa, "Ya Musa, istafaqallahu bikalami." Allah Azza wa Jalla memilih engkau dengan firman-Nya, dengan kalamnya, wa khatta laka biyadi. Dan Allah mencatat dengan tangannya, atalumuni ala amrin qaddarahu Allahu alayya qabla an yakhluqani bi 40 sana. Nah. Ya. Apakah engkau mencela? Ya. Apakah engkau mencela saya terhadap perkara yang sudah ditakdirkan oleh Allah sebelum Allah menciptakan saya 40 tahun? Ya. Di dalam riwayat yang lain, Nabi ada berkata kepada Musa, "Ya Musa, apakah yang saya lakukan sudah termaktub di dalam kitab sucimu, di dalam kitab Taurat? Bukankah di dalam kitab Taurat, di dalam semua kitab suci bahwa semua perbuatan telah ditakdirkan?" Lalu dikatakan, "Na'am." Maka Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam mengatakan, "Apakah engkau mencela aku atas perkara yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala?" Fahajja Adam Musa. Maka Adam pun mengalahkan Musa dengan argumentasinya. Hadis ini ikhwani fillah dijadikan dalil, dan ini merupakan dalil diperbolehkan kita berhujjah dengan takdir atas perilaku buruk kita di masa lalu yang kita sudah bertaubat darinya. Ingat, perilaku buruk kita di masa lalu yang kita sudah bertaubat darinya. Boleh kita mengatakan itu sudah takdirkan oleh Allah. Namun tidak diperbolehkan berhujjah dengan takdir atas perbuatan buruk yang sedang kita lakukan atau kemaksiatan yang kita belum bertaubat darinya. Itu namanya kurang ajar. Kenapa ini tidak sholat? Ya Allah takdirkan saya. Ya. Sambil tidak sholat dia. Padahal pada saat itu dia bisa berangkat ke masjid. Maka dari sini di antara berhujjah dengan takdir yang diperbolehkan adalah kita berhujjah dengan takdir atas kemaksiatan yang pernah kita lakukan dan kita sudah bertaubat. Ya dulu saya seperti ini, qaddarallah dulu saya menjadi peminum, qaddarallah, boleh, tapi kita sudah bertaubat. Namun jangan pernah berhujjah dengan takdir dengan perbuatan buruk yang sedang kita lakukan atau perbuatan buruk yang kita belum bertobat darinya.
Kemudian dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iltaqa huwa wal musyrikun faqtatalu. Ini hadis di bawah sebab al-amal bil khawatir, bahwa amal itu tergantung akhirnya. Amal kita dan nasib kita itu tergantung akhir kehidupan kita. Ini juga mendorong kita untuk terus mengawal iman kita, terus berdoa kepada Allah, tidak merasa aman, tidak ujub, tidak mutakabbir. Demikian pula sebaliknya tadi, jangan pernah melihat orang yang saat ini belum dapat hidayah seolah-olah kita melihatnya sebagai penghuni neraka. Belum tentu. Karena penentu itu adalah di akhir hayatnya. Di antara dalilnya dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertempur melawan orang-orang musyrik dan faqtatalu, mereka berperang, ketika selesai Rasulullah SAW kembali ke askar, kembali ke tempat ke markas. Demikian pula sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dan di tengah-tengah mereka ada satu orang yang terlihat begitu pemberani dan begitu hebat dia berperang, begitu kuat fisiknya, begitu banyak orang yang ditebas dengan pedangnya. Sampai-sampai para sahabat mengatakan, ma adza'a minnal yawm ahadun kama adza'a fulan. Ini pujian buat dia. Orang ini tuh luar biasa, betul-betul membantu kita, memberi kecukupan kepada kita untuk melawan orang-orang musyrik. Ketika Nabi SAW mendengar, ya tentu mendapatkan informasi dari Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Ama innahu min ahli nar. Orang ini termasuk ahli neraka. Faqala rajulun minal qaum. Lalu seseorang dari para sahabat mengatakan, ana sahibuhu. Kalau begitu saya akan melihat orang ini. Ada apa dengan orang ini? Padahal yang kita lihat istimewa orang ini. Pejuang sejati, laki-laki sejati, pertempur luar biasa. Faqala fakharaja ma'ahu, kullama waqafa ma'ahu, wa idza asra'a ma'ahu. Maka orang ini, sahabat ini terus melihat orang, mengawal orang ini. Dia berjalan, dikawal, artinya dikawal bukan kawal pinggirnya, dipantau. Sampai dia melihat satu peristiwa. Fajurihar rajulu jurhan syadidah. Sampai pada satu peristiwa, laki-laki ini mengalami luka yang sangat berat. Fasta'jalal maut. Maka dia tidak tahan. Dia pun mempercepat kematiannya. Fawadha'a nasla sayfihi bil ardi wa dubabatu baina thadyai. Thumma tahamala ala sayfihi faqatala nafsah. Apa yang dia lakukan? Bunuh diri. Dia tidak tahan. Fakharaja ar-rajulu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini kemudian mengatakan, dia kembali kepada Rasulullah, dia mengatakan, asyhadu annaka Rasulullah. Saya betul-betul bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Qala wa madzak? Ada apa? Qala ar-rajulu alladhi dzakarta anifa. Orang yang kau katakan dia termasuk penghuni neraka.
Fa'adhaman nasu dzalik. Ketika engkau mengatakan demikian, orang-orang terheran-heran. Berat bagi mereka. Kok bisa ini orang penghuni neraka? Faqultu ana lakum bihi. Maka aku katakan, saya pun ingin melihat. Saya ingin melihat dan membuktikan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya pun mengikutinya. Kemudian saya melihat dia dalam kondisi luka yang sangat berat. Lalu dia pun bunuh diri dengan pedangnya dia. Thumma tahamala alaihi faqatala nafsahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula." Sesungguhnya ada seseorang yang melakukan amalan-amalan ahli syurga. Fima yabdu linnas. Perhatikan. Dia melakukan amalan-amalan ahli syurga yang dilihat oleh manusia. Jadi manusia melihat dia baik, perjalanan hidupnya baik. Manusia melihatnya. Wa huwa min ahli nar. Padahal dia ujung-ujungnya termasuk ahli neraka. Karena dia akan melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Demikian pula sebaliknya. Ada seseorang yang perjalanan hidupnya diisi dengan perbuatan-perbuatan ahli nar. Bagi pandang sesuai dengan apa yang dilihat manusia, ternyata dia termasuk penghuni surga. Kenapa? Karena di ujung kehidupannya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang manusia, ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum, tidak boleh kita pastikan iki pasti mlebu surga, iki pasti mlebu neraka. Selama dia masih hidup. Bahkan kalau sudah mati pun, yang kita anggap calon penghuni neraka, bisa jadi dialah penghuni surga. Yang kita anggap calon penghuni surga, bisa jadi dia penghuni neraka. Maka kata Nabi SAW, la alaikum alla ta'jabu bi ahadin hatta tanzuru bima yukhtamulah. Kata Nabi SAW, hendaknya kalian tidak kagum kepada siapapun sampai kalian lihat akhir kehidupannya. Ya, kehidupan ini seperti perlombaan. Yang menentukan itu finishnya. Orang pertama bisa berjalan cepat, ya, kalau itu perlombaan jalan atau lari cepat. Bisa jadi yang cepat itu akan diungguli oleh orang yang awalnya dia berjalan di belakang. Kapan orang bisa memastikan orang ini pasti menang, pasti benar, pasti juara? Kalau sudah mencapai garis finish. Maka ikhwani fillah, kita ini sedang terus berjalan menuju garis finish. Apa garis finish itu? Kematian. Sekali lagi, terus kita kawal iman kita. Gunanya apa kita mengerti tentang masalah ini? Agar kita satu, tidak lalai, tidak lengah, terus menjaga iman, terus berdoa kepada Allah, minta diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, menguatkan iman kita, dan juga kita tetap berharap orang-orang yang belum mendapatkan hidayah, suatu saat dia akan mendapatkan hidayah. Selama belum sampai garis finish, semuanya berkemungkinan. Maka hati-hati dengan ucapan fulan tidak akan dapat hidayah. Hati-hati. Selama belum sampai garis finish, semua masih ada kemungkinan. Dan ini ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum, kenapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Dan kata para ulama, orang-orang yang kemudian di akhir hayatnya meninggal dengan su'ul khatimah, itu terkadang dia punya maksiat-maksiat, kejahatan-kejahatan yang tersembunyi di kalangan manusia. Yang terlihat kebaikannya, tapi dia banyak menyembunyikan kejahatan-kejahatan dan dia tidak bertaubat kepada Allah. Itu di antara faktor
orang bisa sampai pada su'ul khatimah. Maka seorang muslim dia terus mewaspadai dirinya. Ikhwani fillah azzallahu wa iyyakum. Dan sekali lagi, ya, jangan menggugat takdir dan jangan tanya. Saya pernah ditanya ini. Loh, kalau orang itu sudah tahu nabi neraka, apa udah diwarai? Iki kakek fugul. Ya. Urusannya Allah ya akhi. Yang ngatur manusia Allah, pas kita orang ini menengai. Ada seperti itu. Dan ikhwani fillah, wallahi, saya ingatkan, jangan dibuat softoh perdebatan. Jangan banyak berdebat tentang agama yang itu sudah menjadi keyakinan yang sudah jelas Quran dan hadisnya. Jangan dibuat perdebatan dan jangan dibuat softoh. Kata para ulama, di antara yang menyebabkan hati orang dirubah oleh Allah karena dia banyak jidal, berdebat. Loh kok gini? Kok gini? Asyik. Wah. Terus debat. Itu di antara penyebab orang dibalik hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua perkara-perkara gaib yang belum nyantol ke kepala kita, apa yang kita lakukan? Imani, sudah serahkan ilmunya kepada Allah. Tugas kita bukan mikirkan itu. Maka ketika Nabi SAW keluar menemui para sahabat, wahum yahtasimuna fil qadar. Mereka sedang berdebat masalah takdir. Masih telat. Belum. Masih telat. 3 menit. Wahum yahtasimuna fil qadar. Mereka berdebat. Faka'annama yufqa'u fi wajhi habbur rumman minal ghadab. Marah Nabi. Apa kata Rasulullah SAW? Bihada umirtum aw lihada khuliqtum? Apakah kalian dengan ini kalian diperintahkan oleh Allah? Apakah diskusi ini kalian untuk diskusi ini kalian diciptakan oleh Allah? Apakah perdebatan ini tujuan kalian diciptakan oleh Allah? Tadribuna al-Quran ba'dahu bi ba'din. Kalian memukul atau apa? Tadribuna al-Quran, yakni membenturkan Quran antara satu ayat dengan ayat yang lain. Dan itu pasti terjadi kalau orang diskusi dengan takdir, Pak. Pasti terjadi. Karena ada ayat-ayat yang menurut logika kita, akal kita belum bisa disatukan itu. Pasti dibenturkan. Sehingga itulah kemudian muncullah Jabariyah dan Qadariyah, karena mereka mengambil sebagian ayat, menghilangkan ayat yang lain. Enggak mampu. Maka kata Nabi SAW, tadribuna al-Qur'ana ba'dahu bi ba'din. Perhatikan, Allahu Akbar. Wallahi hadhi kalimah ya ikhwan. Kita dengar, kita resapi. Kalau masih ada yang kemudian mokong, na'udzubillah, kita khawatir Allah cabut hidayah darinya. Apa kata Nabi SAW? Bihadha halakatil umam qablakum. Dengan perbuatan seperti ini, kalian mendiskusikan sesuatu yang jelas dalam Al-Quran, Allah binasakan mereka. Itulah kemudian para ulama mengatakan, tidaklah Nabi SAW dalam hadis yang sahih, tidaklah seseorang disesatkan hatinya oleh Allah, tidaklah seseorang disesatkan hatinya oleh Allah kecuali karena apa? Utul jadal, dia banyak berdebat, memperdebatkan. Maka Quran kemudian diperdebatkan. Kalau gini, yang dia perdebatkan bukan perkara yang bisa dilihat. Yang kita ini tidak bisa melihat, wala menjangkau dengan akal kita. Tapi terkadang manusia karena kebodohannya, dia merasa tahu segala-galanya.
Padahal Allah Azza wa Jalla mengatakan tidaklah kalian diberi ilmu kecuali qalil, sedikit. Maka tutup itu pintu perdebatan. Jangan berdebat dengan apa yang sudah jelas. Apa yang sudah jelas itu seperti apa? Semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Titik. Semua tanpa kecuali. Sudah tidak usah diperdebatkan. Loh, kenapa kok ini ditakdirkan? Loh, tidak kasihan tak? Loh. Nah, itu loh maksudnya. Loh. Kenapa? Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan apa? La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya kenapa. Loh kok gini? Tapi kitalah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan bihadza halakatil umam qablakum. Dengan ini umat-umat sebelum kalian itu hancur binasa. Karena memperdebatkan, mendiskusikan sesuatu yang gaib. Yang gaib. Maka silahkan berdiskusi, tapi diskusi yang memang bisa kita cerna dengan akal kita. Ya. Ngatur organisasi, silahkan diskusi. Bicara tentang ilmu-ilmu yang memang dapat dibuktikan secara ilmiah, silakan diskusikan. Tapi perkara gaib, imani, yakini, dan tundukkan akal kita kepada keimanan. Bukan iman disuruh tunduk kepada logika kita. Wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.